Amat malam duhai Sahidi, manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang dihina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu, bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka. Ya Allah, hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu. Ya Allah, begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Manusia lebih pintar daripada Tuhan, padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sifat Dajjal itu ada pada manusia. Sifat syaitan itu ada pada manusia. Sifat Fir'aun itu ada pada manusia. Sifat binatang itu ada pada manusia. Semua sifat-sifat itu akan nyata pada manusia jika engkau tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya agar mampu terhindar dari sifat-sifat itu? Maka mau tidak mau, suka tidak suka harus tertanam kalimat Allah di dalam lubuk hati. Perintah Tuhan, Ula kataba qulubihimul iman wa ayadahum birruhi, yang artinya tanamkan iman ke dalam dada manusia. Artinya iman itu ditanamkan dahulu, barulah ada imannya. Kalau tidak ditanam oleh seorang mursyid, maka iman hanya sebatas yakin karena cerita, tetapi bukan karena mengalami, merasakan, dan menyaksikan. Kalimat Allah itu harus ditanam dan diukir oleh seorang guru mursyid yang silsilah keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu, iblis itu sombong, tidak mau tunduk, merasa diri lebih baik dari yang lain. Syaitan itu pekerjaannya menipu daya manusia. Dajjal itu bermata satu, artinya mata lahirnya melihat, tapi mata batinnya buta, tidak melihat Allah. Fir'aun itu penguasa yang zalim, merasa tidak ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Binatang itu sifatnya suka mencuri, membunuh, bebas melakukan hubungan tanpa aturan, tak punya malu dan lain-lain. Jika kita pahami semua sifat-sifat tak terpuji, itu terkadang ada pada manusia. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Belajar agama cuman belajar ngapalin hadis, ngapalin Quran, ngapalin kitab. Kalau sudah habis kitab, bangga. No, itu masih kulit, itu masih elektron, itu elektron. Dan menurut Quran, penyakit kulit
itu berbahaya. Kerang kalau dimakan, dalamnya tuh isinya satu piring gak kerasa, betul nggak? Apalagi pakai sambal, malam-malam seger, pengen lagi. Tapi ketelan satu kulitnya, langsung ke rumah sakit. Kulit itu biasanya keras, makanya lihat yang baru di kulit belajarnya biasanya keras. Ini salah, ini neraka, ini bid'ah. Makanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, mereka yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah luas pengetahuannya, dia cuma tersenyum saja saat melihat kontradiksi. Kenapa? Semua akan indah pada waktunya. Biarkan dia berproses dalam ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Tidak ada justifikasi. Makanya orang yang sudah mencapai kebijaksanaan, satu, mengalami keheningan mata. Dua, mengalami keheningan telinga. Tiga, mengalami keheningan lisan. Empat, dia mengalami keheningan kolbu. Lihat orang yang sudah hening matanya, dia tidak melihat yang buruk. Dalam pandangan dia semuanya indah, karena sudah hening. Lihat daun yang masih hijau indah, karena dia sudah tahu prosesnya. Lihat daun yang sedang menguning indah. Lihat daun yang sedang membusuk indah. Karena apa? Dia tahu suatu saat pasti jadi bunga yang indah. Semua akan indah pada waktunya. Sudah hening gak mata kita? Sudah hening belum? Lihat orang yang sudah hening telinganya. Apa saja yang dia dengar indah. Dia bisa mengubah semua kata-kata buruk pun menjadi sarana bagi dia untuk mempercantik dirinya. Lihat orang-orang yang sudah hening lisannya. Tidak ada lagi umpatan yang datang dari mulutnya. Tidak ada lagi kata-kata kotor. Tidak ada lagi penghakiman, justifikasi. Dia ketika sholat cuma baca Maliki Yaumiddin. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghukum. Hanya Engkau ya Allah yang berhak menghakimi. Hanya Engkau yang berhak menilai. Semua diserahkan pada Allah. Apa haknya saya untuk menilai? Saya baca ribuan ayat di Quran. Apa sih sholat itu? Sampai hari ini ya hampir banyak orang yang seperti saat itu saya menganggap sholat itu suatu kewajiban yang di dalamnya saya akan dapat pahala dan kemudian itu akan memasukkan saya ke surga. Itu aja. Padahal di Quran jelas, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah Anda supaya tidak terjebak perbuatan keji dan munkar. Jelas Quran mengatakan bahwa sholat bukan tujuan. Sholat itu instrumen. Tujuannya sholat adalah terjegahnya seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Loh kok perintahnya begitu? Tapi yang saya dapat selalu saja sholat itu ngitung rokaat, ngitung pahala untuk bekal katanya jaga di akhirat. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah sarana instrumen supaya kita terjebak oleh perbuatan keji dan munkar. Lalu ada pertanyaan lanjutan dari saya. Kenapa banyak orang yang sholat tapi masih saja melakukan perbuatan keji dan munkar? Kan itu pertanyaan lanjutan. Boleh dong itu hak asasi saya. Dan saya tidak menemukan jawaban. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan sholat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 9, ayat 123 surat 9, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, perangilah kekafiran di sekitarmu. Dan hendaklah kekafiran itu diperangi dengan keras. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maaf ya, ada kekeliruan menerjemahkan ayat ini. Karena selama ini kita menganggap orang kafir itu orang lain. Yang berbeda keyakinan dengan kita, yang diperangi itu mereka. Padahal sesungguhnya kekafiran itu sifat tertutup,
tertutup pikiran kita, tertutup wawasan kita, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu sifat-sifat ketertutupan kita. Tertutup itu bahasa Qur'annya adalah kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang lain. Ketika kita punya sifat tertutup, merasa paling benar, merasa paling hebat, tertutup dari pandangan orang, sulit menerima kritik, sulit menerima nasihat. Ketika kita menutup diri, sebetulnya kita masih memiliki sifat kekafiran. Itu yang harus diperangi. Dan itu kata Allah ada di sekitarmu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Fatihah. Nah, menuju Allah itu jangan dibayangkan Allah itu jauh dari diri kita. Nah, kalau dia ada pada diri kita, nah sekarang bagaimana kita untuk bertemu? Nah, bertemunya itu apa? Apa yang disebut dengan bertemu Allah? Jangan dibayangkan kita bertemu dengan kayak bertemu teman kita. Bagaimana nanti kalau kita ketemu Allah di akhirat, bagaimana muka kita, malunya kita. Emangnya Allah itu seperti kita bertemu manusia apa? Jangan dibayangkan ketemu Allah di akhirat, Allah duduk di kursi, lalu kita datang cium tangan. Enggak lah. Bagaimana Allah itu sekarang, begitu juga di akhirat, tidak berubah. Kenapa? Karena dia bersifat baqo, Pak. Allah kan bersifat baqo. Kalau baqo itu artinya nggak berubah, kekal. Bagaimana sekarang, begitu juga nanti di akhirat. Jadi kalau sudah ketemu Allah sekarang di sini, di sana pasti ketemu. Nggak ketemu di dunia, di sana nggak bakal ketemu. Kalau sudah kenal Allah sekarang di dunia, di sana pasti kenal. Enggak kenal sekarang di sana enggak kenal enggak. Karena Allah itu enggak berubah-ubah, Pak. Ya. Maka dikatakan maka nafiha di'ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta, tidak kenal Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Jadi kalau mau ketemu Allah di akhirat, temui sekarang, Pak. Ya. Makanya ada ayatnya. Ini ada ayat warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Ya. Atau jangan sampai kamu mati, kamu belum sepenuhnya berserah diri ke Allah. Gitu. Serahkan dulu gitu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, dapat kita gambaran bahwa kita kembali ke Allah itu ya kembali ke jati diri kita. Ya. Ke diri kita yang asli, yang sebenar-benarnya gitu. Bukan ini, kalau ini mah kesimnya gitu. Kalau menghadap Allah, menghadaplah ke jati diri kita yang asli. Ini kan sebenarnya isyaratnya banyak sekali nih. Kalau bahasa orang tua kita, coba tanya ke hati nuranimu. Hati nurani nggak pernah bohong, nah. Gitu kan. Cuman kita ini kadang-kadang nggak menghadap ke hati nurani kita. Cari guru yang bisa menunjukkan itu. Kalau tidak bisa menunjukkan, bukan guru. Kalau cuman ngomong agama, cuman hafalan, itu adalah kebodohan. Karena agama itu harus ada buktinya, harus nyata. Para nabi dan para rasul tidak mengajarkan agama cek jen cenah. Semua dibuktikannya. Dan ada rasanya. Tidak mungkin sekelas Sayyidina Umar begitu masuk Islam tiba-tiba bergetar setelah mengalami syahadat. Bukan membaca syahadat, mengalami syahadat. Kalau cuma membaca tidak mungkin bergetar. Betul? Kalian saya suruh baca, coba baca. Ikuti saya. Kopi ini rasanya enak. Coba. Ada getarannya? Coba minum kopi.
Mau saya bimbing minum kopinya kayak tadi? Mau? Kopi ini rasanya enak, cukup? Buat apa ngomong gitu? Kopi ini rasanya enak, kopi ini rasanya enak. Minum kopinya kapan? Kalau cuma bilang kopi ini rasanya enak, kita tidak mendapatkan rasa. Tapi kalau minum kopi, gak ada kata-katanya, dapat rasa. Pilih mana? Minum kopi dong. Kalian lebih suka ngomong kopi rasanya enak, atau baca buku tentang kopi, dan puas ketika membaca itu, luar biasa. Ancaman Allah, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi kalau gitu prakteknya apa? Mati. Kalau kita mati, Pak, maaf, bukan mati. Kalau kita tidur, yang aktif dari sifat yang 7 itu mana? Kan 1 kan? Hayat. Letaknya di napas. Coba dulu Bapak kalau sholat, rasakan aja napas itu turun naik. Kalau ini ku jelaskan di napas. Kenapa dikatakan dia napas? Karena turun naik. Kalau dia keluar, ini disebut dengan ruh. Kalau ruh itu diurut lagi, dia menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad Allah. Kalau begitu Allah, Nur Muhammad, ruh, nafas. Maka dalam sholat itu, ini biarkan aja, ini kita fokus kepada turun naiknya nafas itu. Nah, karena apa? Ya, Allah tak bisa kita lihat, tapi nafas bisa kita rasakan. Dan rasa itu karena ada nafas. Itu orang mati, nggak hidup, berarti kan mati. Bisa merasakan itu? Bisa. Nah, ini coba ini dipahami baik-baik. Jadi biarkan dia, lemaskan badan ini, tak ada kehendak, kita fokus dia orang mau tidur saja. Ini latihannya. Jangan pula nanti sembahyang tidur ya kerja, ya kan, tak betul juga. Ya. Jadi kita saksikan dengan nyata senyata-nyatanya, yang gerakan yang kita pandang di dalam sholat itu sifat Allah yang 7. Itulah pandang waktu kita di sejadah itu. Iya kan? Begitu mengatakan Allahu Akbar, kata mulut kita, ya kan? Sadarlah kita yang mengatakan itu adalah kalam Allah. Kan gitu? Begitu terangkat tangan Allah, sadarlah kita yang mengangkat ini adalah si kudrat dan si iradat. Rukuk kita. Jadi dari awal sholat sampai akhir sholat, bila perlu di luar dan sebelum dan di luar sholat, yang kita saksikan dalam kehidupan ini, karena inilah tujuan kita diciptakan Allah di dunia ini, wajib mengenal dia. Rasakan 1 kali 24 jam, merasakan sifat dia itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan, latihan. Takkan mungkin seorang pemenang itu bisa menjadi juara tanpa latihan. Latihanlah, rasakanlah itu. Maka cara melatihnya, Pak, bisa 7 itu ditengok. Wujud. Ya. Jadi sifat 20 itu yang pertama disebut sifat wujud. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Ada. Nah, jadi adanya Allah kita perlu dalil. Apa buktinya? Dalil itu kan bukti. Ya. Dalil ini ada yang sifatnya tertulis, ada yang sifatnya tidak tertulis, atau disebut kunyah dan kauniyah. Yang tertulis itu Al-Quran 30 juz. Itu dalil yang tertulis. Dalil yang tidak tertulis, alam terkembang. Ya.
Bagaimana, kenapa kok matahari terbitnya dari timur tenggelam di barat? Itu jauh. Kenapa kalau ada air, misalnya rumput-rumput tanaman menjadi subur? Itu dalil semua itu. Kenapa kok gelas ini, makanan ini ada di depan saya ini? Dalil. Kenapa meja ini kok terletak di sini? Kenapa karpet ini kok terbentang bujur begini? Dalil semua. Jadi bicara dalil bukan hanya yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis cuma 6.666 ayat, Pak. Kalau yang tidak tertulis berjuta-juta ayat Allah. Ini alam ini ayat semua ini. Ayat itu kan tanda. Tanda adanya Allah. Ini lihatlah alam ini. Ada matahari, bulan, bintang. Ada pergantian siang dan malam. Ada air, ada api, ada bebatu, ada laut. Masya Allah. Itu dalil semua itu. Ya, jadi makanya ada yang disebut dengan dalil nakli dan dalil akli. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu tauhid, kita berpatokan kedua dalil itu. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil nakli namanya. Yang kedua dalil akli. Dalil akli berdasarkan logika. Ya. Kadang-kadang dia tidak tersebut di dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa ditolak oleh akal. Nah, itu ya. Ya, tidak bisa ditolak oleh akal kita. Itu dalil. Jadi banyak sekali itu dalil-dalil yang tidak tertulis. Nah, ketika kita bicara dalil, mana dalilnya? Adanya Allah, wujudnya Allah itu. Nah, kita lihat Al-Quran. Ya. Allah menjelaskan wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, ternyata memang bumi sudah ada, belum lahir kita, Pak. Bumi sudah ada. Belum lahir kita, angin sudah ada. Manusia belum ada di atas dunia ini. Allah sudah siapkan bumi tempat berpijak, ya, langit tempat berteduh. Belum lahir manusia ke atas dunia, air sudah diciptakan Allah. Ya. Laut terbentang luas, matahari, bulan sudah terjadi. Itu semua dalil. Bukti adanya Allah. Kenapa bukti adanya Allah? Ya, karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada yang menjadikan. Pasti. Ya. Nah, yang menjadikan itu siapa? Air misalnya. Ini air. Ya. Sampai sekarang nggak ada orang yang bikin air. Tanyalah, carilah siapa manusia yang sanggup bikin air. Nggak ada. Paling-paling teorinya, kalau kemarau itu sebarkan garam di atas, nanti dia mendung jadi air. Gitu. Tapi kita kan hanya ngerjakan aja, nyebarkan garam itu aja. Tapi yang menciptakan ada air, nggak ada. Paling-paling ngebor, tanah dibor begitu, ya keluarlah air. Yang jadikan air siapa? Nah, nggak ada manusia. Berarti manusia tidak bisa menciptakan air, siapapun orangnya. Sedangkan airnya ada. Kalau begitu siapa yang menjadikan ini? Nah, ini kembalilah kita kepada Al-Quran tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita cuma hanya ngolah-ngolah aja, Pak. Ya. Dibor tanah, keluar air. Sudah keluar air, disulit, kemudian dimasukkan dalam kemasan, dijual jadi duit. Hanya ngolah-ngolah itu aja, tapi nggak pernah ada menciptakan. Tapi walaupun begitu, kita bersyukur, Pak. Ya, bersyukur pada Allah.
Padahal tubuh itu tak akan hidup Pak kalau nggak ada ruh. Ya, zahir itu tidak berarti kalau nggak ada batin. Kenapa kita berkutat di zahir tapi kita lalaikan yang di batin? Nah, nggak akan mungkin kita ketahui yang batin tanpa tasawuf. Nah, kalau begitu kira-kira belajar tasawuf itu perlu apa enggak? Sangat perlu. Ya, kalau syariat tidak punya tasawuf sama aja bangkai Pak. Ya, tubuh tak bernyawa. Ya, zahir yang tidak berhakikat. Maka belajar tasawuf itu mutlak, nggak bisa diabaikan. Ya, jadi harus betul-betul kita contoh. Kalau memang kita akan mencontoh Nabi, contohlah seluruhnya. Paling tidak itu 9 poin tadi. Ada awal Muhammad Rabbani, akhir Muhammad Nurani. Mana Nur Muhammad? Dari mana asal Nur Muhammad? Kalau dalam kajian zahir batinku terbit daripada Nur Muhammad, Nur Muhammad terbit daripada Nur Zat Allah. Nah, kalau begitu kita ini pulang ke mana? Bukan pulang ke tanah, Pak. Ya. Nanti kalau pulang ke tanah diambil kawan jadi bata nanti. Memang sebahagian mengatakan dalam syariat asal tanah pulang ke tanah, asal air pulang ke air, asal angin pulang ke angin, asal api pulang ke api. Itu tubuh yang kasar. Tapi diri kita yang sebenarnya pulang ke mana? Dari Allah pulang kepada Allah. Nah, kalau kita nggak kenal Allah, kemana kita mau pulang? Nah, maka perlu kita kenali dulu. Maka saya katakan kewajiban pertama manusia hidup di dunia ini bukan beribadah, mengenal Allah. Itu kewajiban pertama. Ana kanzan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi. Saya senang untuk dikenali. Maka aku ciptakanlah makhluk supaya mereka mengenal aku. Jadi kehadiran kita di dunia tujuannya untuk mengenal Allah itulah. Ya. Bagaimana kita mau beribadah yang sempurna kalau yang kita sembah kita tidak kenal? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi karena itulah mengenal Allah itu mutlak. Ya. Sifat Dajjal itu ada pada manusia. Sifat syaitan itu ada pada manusia. Sifat Fir'aun itu ada pada manusia. Sifat binatang itu ada pada manusia. Semua sifat-sifat itu akan nyata pada manusia jika engkau tidak mengenal Allah. Bagaimana cara